Dia diajak oleh Bang Luki Hakim untuk bersama-sama ikut Pilkada Indramayu. Jadi hari ini kami adakan konferensi untuk menyampaikan ada perkara pencabulan terhadap anaknya yang telah dilaporkan di Polres Cirebon Kota, yang sampai saat ini kalau kami melihat dari SP2HP yang dikirimkan kepada klien kami itu belum ada perkembangan apapun, termasuk belum sempat ada BAP terhadap terduga terlapor, dalam hal ini ayah korban ya. Jadi peristiwa pencabulan ini dilakukan sejak tahun 2020, jadi 3 tahun terakhir, yaitu sejak usia anaknya itu 7 tahun sampai dengan tahun 2023, Februari 2023. Dan klien kami telah melaporkan ini dari sejak tanggal 22 Mei 2023, dan terduga terlapor baru dipanggil hanya sekali. Ini yang membuat kami, kenapa kami juga minta atensi dari pihak Mabes Polri dan atau Polda Jabar untuk bisa mengatensikan perkara ini supaya cepat diproses. Bang, kalau boleh tahu motif dari pelaku terduga ini apa sih, Bang? Terus ada sebenarnya dia punya istri atau istri nggak ada atau gimana sih, Bang? Boleh cerita sih? Kalau motif pelaku ini memang penjahat sih ya, jadi nggak ada motif ya, memang dia pedofil gitu, suka sama anak kecil gitu. Kalau dibilang dengan istrinya fine-fine saja, masih usia muda, bahkan beda 20 tahun lah sama dia. Istrinya masih sehat, baru usia 30 tahun gitu. Istrinya sendiri tidak mengetahui ada kasus seperti ini, Bang, atau gimana? Tidak mengetahui. Dia mengetahui setelah anaknya cerita di tanggal 16 Mei. Baru dia mengambil langkah hukum tanggal 22 Mei, karena selama 2-3 hari itu istrinya mencoba menghubungi beberapa orang terdekat untuk dimintain pendapat gitu. Anak tersebut anak tiri atau gimana? Jadi anak tersebut anak tiri, tetapi dari sejak anak ini usia 9 bulan, pelaku ini udah nikah dengan ibunya. Artinya praktis anak ini tidak tahu kalau pelaku ini bapak tiri. Baru hari ini dia tahu itu bapak tirinya. Gitu. Perlakuan apa, Bang, yang dilakukan oleh terduga tersebut ke seorang anak tersebut? Ya, perlakuan oral seks, pencabulan, hubungan seksualitas gitu, memaksa anaknya untuk melakukan hubungan, memaksa anaknya untuk mengikuti keinginan dia semacam oral seks gitu. Terus ciuman lidah, hisap lidah itu macam-macam. Nah, apa yang ibaratnya ada bukti baru kayaknya nih dari seorang terduga pelaku tersebut, ada sesama mau mencalonkan kata gitu ke sesama artis, gimana, boleh cerita juga, Bang? Iya. Yang kami dapat informasi dari klien kami bahwa pelaku ini, terduga pelaku ini adalah public figure kalau kata penyidiknya, tokoh lah di Jawa Barat. Dia bisa kategori tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Jawa Barat. Dia punya lini usaha yang lebih tren itu namanya Cakra 13. Dan makanya dia juga lebih dikenal dengan panggilan atau sebutan nama lain itu sebagai Aba Cakra atau Haji Nono atau Aba Nono gitu. Dan dia juga saat ini sedang ikut caleg DPRD di Indramayu, yang kami dapat kabar. Dan yang akan datang, dia menyampaikan ada chatnya dengan istrinya. Dia diajak oleh Bang Luki Hakim untuk bersama-sama ikut Pilkada Indramayu 2024 nanti. Dia diajak untuk jadi wakilnya, katanya begitu. Nah, ini kan moral-moral bejat seperti ini masih mau ikut gitu. Nah, gitu. Bang, berarti ini kan secara tidak langsung mencoreng ibaratnya para bacalek yang lain ibaratnya dengan adanya kasus ini gitu ya, Bang, yang bisa dibilang.
Ini kan perbuatan personal ya. Kalau saya berpikir tidak ada kaitan dengan partai ataupun personal lainnya yang sama-sama bacalek. Tetapi ini yang saya lihat merupakan perbuatan oknum, perbuatan sendiri, gitu. Tapi ibaratnya bang, dia menyangka gak sih kalau ibaratnya kasus ini bakal besar, atau dia malah nyangka bisa ditanganin lah karena kan dia tidak menyangka kasus akan terjadi sebesar ini. Maka dia anggap sepele. Maka dia dari dulu tuh mencoba merayu istrinya, menenangkan istrinya, meyakinkan istrinya bahwa udahlah jangan lapor polisi, kasihan sama anak-anak. Kok kasihan sama anak? Dia berbuat cabul nggak kasihan kok. Nanti anak-anak kita terlantar gitu rayuannya. Cuman istrinya nekat, ngotot tetap proses hukum. Gitu. Bang, tadi kan abang bilang kalau dia ini tokoh masyarakat. Betul. Apa kalau menurut dari istrinya, apa dia punya kelainan atau dia terindikasi dengan aliran atau apa gitu? Kalau pengakuan istrinya selama ini nggak kelihatan ada kelainannya, atau dia tidak ada kelihatan juga punya aliran apa, tetapi dia punya semacam majelis zikir gitu, tadabbur Al-Quran gitu. Nah dia penasehatnya, dia punya toko herbal, jual gitu. Dia punya usaha gitu di daerah Jawa Barat. Sudah lama bang toko herbal dan majelis itu? Sudah lama. Gitu. Nah, apa yang membuat proses di Polres Kota Cirebon tersebut lama? Ada permainan kah atau gimana? Maksudnya ada indikasi bang? Kalau saya belum tahu. Tadi juga saya tanya kenapa bisa lama, tapi masih belum dijawab dengan jelas ya. Cuman hanya dijawab kami harus hati-hati karena yang terlapor ini adalah public figure. Nah ini kan menjadi pertanyaan saya. Penanganan terhadap tindak kejahatan seksual terhadap anak itu merupakan tindakan yang secara khusus, orang-orang khusus, penyidik-penyidiknya khusus, tidak boleh sembarangan. Tentu prosesnya pun harus cepat sebenarnya, karena yang kita pikirkan tentang perkembangan atau pertumbuhan psikologis anak. Jangan sampai anak udah usia dewasa tapi perkara belum selesai gitu. Gimana saat ini aja anaknya trauma berat, mengalami trauma berat anaknya. Bang, ada indikasi gak sih dengan sekelompok yang lagi viral di berita itu, maaf ya, NII itu, atau ada gimana tuh bang? Nah, saya sih belum ada kabar. Kami juga pengacara belum memegang bukti tertentu apakah dia terkait dengan Al Zaitun misalkan atau kelompok NII misalkan. Kami hanya dengan selentingan, tapi saya sendiri belum mendapatkan bukti yang akurat. Kalau yang lain-lain saya sudah mendapatkan bukti yang akurat, maka saya berani ngomong. Tapi kalau ada indikasi terafiliasi dengan organisasi-organisasi yang sedang heboh, saya belum pegang bukti-bukti itu. Bang, itu yang dia bilang mau jadi wakil seorang selebriti Luki Hakim, itu langsung dari istrinya? Langsung dari istrinya, dia chat istrinya. Gitu. Berarti bisa secara langsung bisa ibaratnya mencoreng Iya. nama seorang Luki Hakim yang Betul. mau mencalonkan gitu bang ya? Betul. Udah itu, bang. Ini abang pegang apa? Ini ada laporan polisi. Laporan polisinya. Tahan. Oke. Apalagi bang? Ada bukti-bukti? Ini ada surat pernyataan beliau, pengakuannya. Ini apa bang? Intinya terkait terus? Intinya surat ini dia minta maaf kepada anaknya dan istrinya ya, bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang bikin anaknya sakit hati. Intinya itu. Kapan itu bang surat? 31 Mei 2023. Nah, terus chat pengakuannya juga ada. Ini banyak sih. Jadi permintaan maaf pengakuan pada istrinya. Bang, sudah ke Komisi Perlindungan Anak gitu bang? Belum. Tapi akan. Antara Rabu Kamis ini kita mau kejar itu. Ini chat ke istrinya bang? Iya, banyak ini. Intinya minta ya maaf. intinya minta maaf, Misal, jangan mempermasalahkan lagi, kasihan anak-anak, tumbuh kembang anak gitu. ini baru berapa bulan yang lalu ini? Iya, setelah laporan ini.
Ada lagi? Ya. Bukti visum kan di polisi. Bukti visum di polisi. Nah, abang sebagai praktisi hukum dan sebagai yang sudah menangani banyak kasus seperti ini, gampang-gampang susah atau gimana? Kalau kasus seperti ini nggak ada susahnya, gampang kok. Sepanjang penyidik ada keinginan dan kemauan untuk menyelesaikan kasus, gampang, nggak ada susahnya. Walaupun menyangkut bacalek. Walaupun menyangkut bacalek, ya kalau udah proses hukum tidak ada lagi yang namanya bacalek. Ya kan, calon wali kota, calon bupati, gubernur, nggak ada. Proses hukum dulu utamakan. Kalau memang dia bersalah, ya kita proses pengadilan. Kalau nggak bersalah, pasti polisi juga bebasin kok. Gitu. Sepanjang penyidik punya keinginan dan kemauan menyelesaikan perkara dengan cepat, tegas dan tuntas, di polisi yang presisi, maka perkara ini nggak ada susahnya, gampang sekali kok. Nah, kondisi psikis, mental seorang anak tersebut gimana, Bang? Apa Bang? Yang saya lihat, ya, saya lihat langsung rusak. Psikis mentalnya rusak. Anak 10 tahun. Dia udah bisa kebayang, dia lihat, dia dengar nama abinya aja, pelaku, dia udah histeris. 2 hari yang lalu dia lihat dia datang paksa ke rumah tempat di mana mereka tinggal. Itu dia histeris di lantai 2 itu, nangis teriak-teriak, nggak mau ketemu. Gitu, ketakutan. Sampai segitunya. Sampai segitu. Terus terakhir, abang cara nenanginnya juga mau datang psikiater kah, gimana atau gimana nanti nextnya? Rencana kita nanti akan ada seperti itu. Maka nanti saya coba mau konsultasi dengan beberapa lembaga dulu ya. Misalnya KPAI seperti apa rekomendasinya, Komnas Perlindungan Anak dan atau Perempuan, nanti Kementerian PPA juga kami akan tanyain LPSK seperti apa, biar ada proses pendampingan terhadap anak dan ibu ini. Tapi Bang, ke ibunya ada KDRT nggak dari pelakuan? Nggak ada. Nggak ada. Bang, lokasi misalnya kasih sedikit kejadiannya tuh kecamatan apa gitu, Cirebonnya nggak kasih di daerah apa gitu Bang? Daerah. Ini yang terakhir aja ya. Jadi kejadiannya itu di TKP Omah Thomas, kos Jalan Manggarai Sari 2 nomor 76, Kelurahan dan Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon. Artinya itu di rumah pribadi Mas? Bang. Kos begitu. Oh. Ini peristiwa ini bukan kali ini, banyak ada di hotel. Oh gitu. Gitu, ada di kosan, ada di tempat majelis zikirnya dia. Tempat majelis zikir. Okay.